warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah tersambung melalui line telepon guru kami, narasumber kami, Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahan, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 84 93 259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah pintu surga. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamah wajhuhu kal badri. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pagi ini adalah tentang pintu surga itu ya. Sebenarnya pintu surga ini sudah pada tahu ya. Apa sih pintu surga itu? Karena setiap orang-orang beriman pasti menginginkan masuk surga, gitu ya. Maka kalau kita ingin masuk surga, kita harus tahu kuncinya dulu, gitu ya. Kalau sudah kuncinya dapat, baru surga bisa dibuka, gitu ya. Nah, apa sih kuncinya surga itu? Di dalam sebuah hadis dikatakan, miftahul jannah la ilaha illallah, gitu ya. Bahwa pintunya surga itu ya la ilaha illallah itu ya. Jadi ketika seseorang sudah meyakini kepada lafaz la ilaha illallah, maka disitulah surga terbuka bagi orang itu. Bahkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang matinya, akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Walaupun dia punya dosa besar, walaupun dia punya kesalahan besar, tapi ketika meninggalnya sempat membaca la ilaha illallah, maka orang itu dipastikan masuk surga. Kalau la ilaha illallah katanya agak susah, panjangan. Allah saja, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau Allah nggak apa-apa. Ada dalilnya juga. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahu ahad boleh gitu ya. Jadi saya akan membahas tentang keutamaannya.
Jadi kalau kuncinya surga sudah tahu itu la ilaha illallah, apa saja sih keistimewaannya itu? Keistimewaannya itu di sini dijelaskan dalam satu kitab. Bahkan ada kiai yang mengatakan bahwa ketika seseorang masuk rumah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, maka itu akan hilang kefakiran, hilang kemiskinan, ya. Qala al-faqihan anna mulazamati dzikriha inda dukhulil manzil tunfil al-faqra. Sesungguhnya orang yang melestarikan membaca la ilaha illallah ketika masuk rumah, maka itu akan menghilangkan kefakiran. Maka bisa saja gunung-gunung yang kuat itu, ya, kemudian jauh dari bencana alam, ternyata di situ masih ada orang yang baca la ilaha illallah. Ternyata ada kiai yang membaca la ilaha illallah, ada wirid la ilaha illallah, cuman kita tidak tahu di situ. Jadi ternyata para kiai, para wali itu adalah pakunya bumi, gitu ya. Ternyata pakunya bumi. Dulu daerah itu sering longsor, sering bencana alam. Tapi setelah ada pesantren, di situ jadi aman. Nah, itu. Maka kita jangan menyepelekan, ya, kalau ada santri ahli wirid atau ada pesantren di situ, kita harus bersyukur. Berarti di situ ada pakunya dunia, gitu ya. Selagi masih ada orang yang membaca la ilaha illallah, di situ akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alfi dhanbin minal kabair. Qalu ya Rasulullah, fa illam lahu syai'un minal kabair, qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, rawahul Bukhari. Intaha Sanusi. Nah, ini. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah kemudian memanjangkan cara bacaannya, hadamat, maka akan gugur lahu baginya arba'atu alafi dhanbin, 4.000 dosa minal kabair, dari dosa besar. Nah, ini, ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan, ya, seperti orang-orang thariqah itu, ya, seperti thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah itu kan kalau baca la ilaha illallah, itu, ya, la ilaha illallah. Biasanya kalau la ilaha illallah itu dibaca 3 kali, diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah, gitu, ya. La ilaha illallah 3 kali, terus Muhammadur Rasulullah. Itu akan menghilangkan dosa besar. Berapa? 4.000 dosa besar. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah. Qalu bertanya para sahabat, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair. Bagaimana kalau orangnya tidak punya dosa besar? Ya, kalau ustadz, kiai kan nggak punya dosa besar. Ya, dosa-dosa sedikit lah. Dosa mata, dosa kuping, kanggo wudu gak hilang. Tapi kalau dosa besar nggak bisa, nggak punya. Orang-orang ahli, para ustadz, para kiai nggak punya dosa besar. Kalau nggak punya dosa besar, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Kalau orang itu tidak punya dosa besar, maka Allah akan mengampura keluarganya, semua diampura, ya. Bukan keluarga saja, tapi tetangganya. Oh, maka kita bersyukur di kampung-kampung kita, di rumah kita masih ada orang-orang yang tahlil, gitu, ya. Zikir, ada tahlilan. Ada orang mati zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu luar biasa itu, ya. Bisa membentengi kita dari segala kemadorotan. Apalagi di daerah-daerah kita itu, di kampung-kampung
ada istilah jam'iyah gitu ya. Jam'iyah apa saja? Jam'iyah kulhu, jam'iyah yasin, jam'iyah tabarok, jam'iyah waqiah. Itu disunahkan akhirnya itu membaca la ilaha illallah gitu ya. Karena afdholuz zikri la ilaha illallah. Selesai baca yasin, kemudian afdholuz zikri la ilaha illallah. Itu disunahkan ya. Karena rajanya zikir ya la ilaha illallah itu. Bahkan istighfar juga kalah gitu ya. Kalau istighfar hanya menghapus dosa 1000 atau 100, kalau la ilaha illallah menghapus dosa ribuan gitu ya. Ribuan dosa dihapus gitu ya. Oleh kalimah la ilaha illallah. Itulah diantara keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Dan itu diyakini ya bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci daripada surga. Artinya apa? Artinya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah beat, sudah janji setia kepada Allah gitu ya, akan menjaga keimanannya itu. Sudah muslim gitu ya. Makanya ada satu sairan yang sedang terkenal gini. Ya. Sedang terkenal tuh sairan pintunya surga la ilaha illallah gitu ya. Atau di dalam bahasa Arabnya miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sairan Jawanya pintu nelawang suarga la ilaha illallah orana la fadliya la ilaha illallah pintu nelawang suarga la ilaha illallah orana la fadliya la ilaha illallah. Nah itu ya. Jadi walaupun kalimatnya sedikit tapi isinya seisi dunia dan akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'al yauma wajhuhu kal qamari lailatul badri. Kalangan dikasih sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man barang siapa qala yang berzikir kulla yaumin setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap hari zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah 100 kali saja yaumal kiamat jaa yaumal kiamat jaa orang itu akan datang yaumal kiamat pada hari kiamat wa wajhu wajahnya kal qamari seperti bulan Lailatul Badri tanggal 14. Oh, bermukanya bercahaya gitu ya. Jadi jangan lupa setiap hari kita baca itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Kapan bacanya bebas? Kalau kita sedang duduk nganggur daripada ngomong yang enggak karuan, baca itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Belum sarapan ya, mau sarapan baca dia itu dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Kalau enggak sempat, ya kapan saja mau tidur atau mau kerja ya. Itu dibaca 100 kali maka orang itu datang pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu zikri la ilaha illallah. Qala Nabi berkata afdhalu zikri keutamaan zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Li'annaha karena sesungguhnya la ilaha illallah iku kalimat tauhid, kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Kalimat yang menghilangkan kekufuran, kemurtadan, kemusyrikan. Disebut tauhid. Kalimat yang menyatukan. Ya, kalimat tauhid. Wat tauhid la yumashiluhu syai'un wa li'annaha ta'thiran fi tatril batin fa yufidu nafyal ilahiyah biqaulihi la ilaha wa yasbutul wahdaniyah lillah. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah
maka di dalam hati orang itu tidak ada sesuatu dan tidak ada yang membekas kepada dirinya kecuali Allah. Ya, la yumathilu syai'un li'annaha laha ta'thirun fi tathhiril batin. Orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan menghilangkan semua yang ada di dalam dirinya. Kalau di dalam hatinya itu percaya kepada si A, si B, si C, itu hilang semua. Kecuali hanya kepada Allah saja. Li'annaha laha ta'thirun fi tathhiril batin, dan akan membekas di dalam jiwanya. Fayufidu nafyal ilah, maka akan menghilangkan dari segala kemusyrikan, keraguan-raguan, dan tertanamlah sifat wahdaniyat lillah, yaitu hanya Allah saja yang tertanam di dalam dirinya. Tidak percaya kepada bos, tidak percaya kepada batu, tidak percaya kepada apa saja selain Allah, ya, hanya Allah saja. Yang hidup di dunia ini hanya Allah saja. Kita-kita yang ada ini hidup sementara dan hanya sebagai bukti adanya Allah gitu ya. Karena kita semua ini akan tidak ada gitu. Maka seharusnya orang itu ya, kalau mengetahui sesuatu itu kita kembalinya kepada Allah. Bahwa yang ada di dunia ini hanya Allah saja. Yang lain ini seperti fata morgana gitu ya. Satu ketika akan hilang. Kemudian biqouli illallah wa ya'udu dzikru min dhahiri lisani ila batinhi qalbihi, maka dia akan mengukir dalam jiwanya, dalam batinnya, yaitu selalu berzikir kepada Allah. Wa afdalud du'a alhamdulillah, dan sebaik-baik maca doa harus diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau doa itu harus hamdan ya fi ni'amah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu doa ya. Jadi kalau zikir paling utama itu diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau doa itu diawali dengan kalimat alhamdulillah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami ana huwa man qalaha dakhala khisni wa man dakhala khisni amina min iqabi. Hadis yang lain mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kata-kataku, kata Allah. Itu ucapanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan saya yaitu. Jadi barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk pada bentengku. Wa man dakhala khisni ma'ak amina min iqabi. Barang siapa yang masuk pada bentengku, maka orang itu akan selamat dari siksaku. Nah ini ya. Jadi barang siapa yang ingin selamat alam kubur, selamat sakaratul maut, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah, gitu ya. Jadi kata Allah la ilaha illallah itu kalamku, kata-kataku, dan saya ada di situ. Maka barang siapa yang sudah mengistiqomahkan membaca la ilaha illallah, orang itu masuk pada bentengku. Dan barang siapa yang masuk pada bentengku, maka orang itu akan selamat dunia sampai akhirat. Maka kita sebagai orang beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Tidak boleh takut menghadapi sakaratul maut, tidak boleh takut menghadapi alam kubur, tidak boleh takut menghadapi kiamat. Kenapa? Karena kita punya senjata yang ampuh, karena kita sudah masuk kepada benteng Allah, ya. Ketika kita masuk alam kubur, di situ ada kalimat la ilaha illallah menyelamatkan kita. Ya. Jadi orang-orang ahli thariqah itu kebanyakan membaca kalimat la ilaha illallahnya 165 gitu ya. Saya dulu ijazah sama Abah Anom Tasikmalaya itu
langsung saya ijazah kepada Abah Nom itu 165 ya. Cara membacanya juga ya tadi itu. Jadi cara membacanya apanya ada semua. Oleh karena itu kalau ingin baca la ilaha illallah setiap hari jumlahnya 165 ya. Kalau seandainya kita makmum dengan imam 100 tinggal ditambah aja 65-nya. Gitu ya. Syukur-syukur tadi setiap hari kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali. Di samping kita akan diselamatkan dari alam kubur, akhirat, diselamatkan akhirat, kita juga nanti ketemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Allah dengan muka yang bercahaya. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493 259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di